Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah peserta pendidik profesi keguruan dalam jabatan tahun 2025 program studi bimbingan dan konseling pada LPTK Universitas Lampung Mangkurat. Nurhayati Harani SPD, NIM 2430111324624. Nomor peserta 201900846598. Video praktek pembelajaran ini dilaksanakan di kelas 10 di SMA Darul Amin Pontianak, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Pembelajaran ini menggunakan model pembelajaran konseling klasikal. Rekaman ini dilakukan pada hari Senin 21 Juli 2025. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Eka. Silakan Eka masuk. Duduk, Nak, silakan. Wah, Ibu sangat senang nih lihat Eka hadir di ruangan Ibu. Gimana Eka kabarnya hari ini? Tidak baik, Bu. Kalau Ibu boleh tahu kenapa kok Eka hari ini tidak baik? Entahlah, Bu. Saya sering merasa sangat bingung dan sedih. Ibu memahami perasaanmu yang bingung dan merasa sedih. Ibu, apa yang membuat Eka bingung dan merasa sedih? Itu boleh kita bicarakan bersama, Eka. Ya, Bu. Saya pikir juga begitu. Bisa Eka jelaskan apa yang membuat Eka berasa tidak nyaman, sedih hari ini? Ya, Bu. Dengan senang hati saya akan menceritakannya. Tapi saya mohon dirahasiakan kepada siapapun ya, Bu. Karena ini masalah pribadi saya. Oke, Eka, untuk masalah kerahasiaan itu pasti akan dirahasiakan karena yang akan tahu hanya Ibu dan Eka saja. Karena tadi kan Eka juga udah, Ibu kan udah tanda tangan sama Eka untuk surat perjanjian kerahasiaannya. Jadi begini, Bu. Saya merasa tidak percaya diri ketika tampil di depan orang banyak, apalagi saat saya mempresentasikan di depan kelas. Kalau gitu, apa yang membuat Eka tidak Ibu ingin mendengar lebih jauh. Apa yang bikin Eka itu merasa tidak nyaman ketika di depan kelas? Setiap saya tampil di depan kelas, saya pasti merasa gugup, bingung harus berkata apa. Rasanya tiba-tiba mulut saya menjadi kaku. Lalu bagaimana Eka ketika presentasi depan kelas itu, Eka merasa gimana? Pas maju atau gimana Eka pas ketika merasa tidak nyaman dan tidak percaya dirinya? Saya merasa saya gemetar tampil di depan kelas, Bu. Eka merasa bingung gitu kalau maju depan kelas, mau ngapain gitu ya? Begitu? Iya, Bu. Saya juga merasa tidak percaya diri saat akan akan menjawab pertanyaan dari guru. Padahal saya hanya menjawab dari tempat duduk saya. Akan tetapi saya tetap merasakan gugup dan gemetar. Ini yang menyebabkan saya jarang bicara dan berpendapat ketika ditanya oleh guru. Boleh Eka contohkan gimana ketika Eka di depan kelas itu Eka merasa gugup dan tidak nyaman itu seperti apa, Nak? Bisa, Bu. Boleh gimana? Apakah Eka berdiri atau gimana? Boleh dicontohkan berdiri dulu. Berdiri ya. Gimana Eka ketika depan itu Eka merasanya gimana? Gak enak? Gemetar gitu? Iya, Bu. Saya hanya diam saja, Bu. Daripada saya merasa malu di depan teman-teman karena saya gugup dan gemetar. Ayo duduk Eka lagi. Apa selama ini Eka itu merasa tidak percaya diri? Apa pernah ada teman-teman yang membuli Eka atau gimana, Nak? Tidak, Bu. Tapi
terus berpikir. Berpikir gimana? Apa Eka merasa kalau Eka itu kalau maju atau presentasi itu merasa jelek atau gimana? Jadi apakah Eka ini kalau ketika maju depan kelas itu selalu seperti itu, nak? Iya Bu, saya selalu gugup, gemetar, takut ditertawakan ketika salah. Eka udah merasa seperti ini gugup apa dari zaman sekolah SMP-nya sampai SMA atau baru-baru sekarang aja, nak? Sudah dari dulu Bu. Oke, dari dulu Eka yang merasa gugup ya. Iya Bu, Eka merasa nggak nyaman ketika maju depan kelas. iya. Saya selalu merasa takut Bu. Apa di kelas juga Eka ini apa ya menyendiri, nak, tidak bergaul bersama teman-temannya? Bergaul hanya kepada beberapa siswa Bu. Kenapa tidak bergaul pada semuanya? Apakah Eka merasa minder atau gimana, nak? Apa pernah kamu mungkin diolok-olok sama mereka? Tidak Bu, Tidak cuma ya, saya merasa malu. masa malu aja. Selama ini apa Eka pernah berusaha untuk melatih diri agar Eka tidak malu atau tidak percaya diri ketika masuk ke depan kelas, nak? Saya sudah berusaha Bu, cuma tetap seperti itu Bu. Tetap malu ya di Iya depan Bu. kelas. Apa yang bikin Eka itu malu ketika di depan kelas, nak? Saya takut jika saya salah menjawab akan ditertawakan teman-teman Bu. Apa pernah ada kejadian seperti itu? Eka ditertawakan ketika presentasi? Belum. Belum. Eka, kamu kan belum pernah mencoba, nak. Harusnya kamu coba dulu. Kalau memang, mungkin kalau memang sebelumnya Eka pernah dibully, ibu bisa paham. Tapi kan Eka belum pernah coba. Eka juga kan anaknya juga aktif untuk bicara. Cuman hanya ketika ke depan kelas, Eka yang merasa malu, gitu kan? Iya. Eka harus coba. Kalau memang tidak berani di depan kelas, Eka mulai dari teman sekelompoknya dulu. Teman sekelompoknya dulu mulai berbicara, mulai menjadi ketuanya gitu. Biar Eka melatih kepercayaan diri Eka di depan teman-teman akrab Eka dulu. Nanti baru bertahap. Setelah itu Eka latihannya udah merasa Eka sudah mantap, sudah apa ya, sudah bisa nih Bu, saya kayaknya kalau depan kelas bisa nih gitu kan. Eka baru coba ke depan kelas. Ya, Iya Bu. Saya sangat ingin sekali tampil percaya diri depan kelas, tapi rasanya sulit Bu. iya, Ibu tahu kalau untuk masalah sulitnya memang sulit, nak, karena kamu merasa dari awal tidak percaya diri. Tapi sekarang Ibu akan bantu kamu pelan-pelan untuk memupuk kepercayaan diri kamu agar kamu bisa percaya diri ke depannya. Mungkin dengan mulai kamu latihan dulu di rumah sendiri depan kaca, kan melatih gimana nih, saya ngomong sendiri nih depan kaca. Seandainya besok materinya tentang biologi atau IPA gitu kan, membahas tentang pertumbuhan atau hewan gitu. Kamu latihan dulu nih materinya, kamu lihat di dalam buku untuk presentasi besok. Kamu baca-baca dulu, ambil ringkasan materi-materinya aja, nak. Yang kamu ingat apa nih bagian ini, padi atau bagian hewan ini, dia melahirkan tidak bertelur. Kamu latihannya di depan kaca. Ketika kamu melihat dirimu sendiri, itu kamu akan memupuk kepercayaan diri kamu, nak. Ya Bu, saya akan mulai mencoba mempelajari hal apa yang akan saya presentasikan. Kedua, saya akan berpakaian rapi agar saya lebih percaya diri. Ketiga, sebelum saya mempresentasikan, saya akan mulai dengan berdoa dulu. Itu benar, Eka. Kalau ketika kamu nanti udah mulai percaya diri, kamu udah mulai tuh penampilan dirinya juga dijaga. Mungkin kamu merasa karena mungkin penampilan kamu kurang, mungkin kamu jadi tidak percaya diri. Karena ketika kita berpenampilan baik, bagus, cantik gitu kan, pasti nanti kepercayaan diri kamu akan tampil. Kamu harus sudah melatih dari sekarang, nak. Karena kamu ini udah kelas 10 kan. Nanti ketika kamu kelas 2, kelas 3,
nanti saat pas kuliah kamu harus lebih banyak beradaptasi bersama orang. Jadi kamu nggak boleh minder. Kamu kan tidak punya kekurangan apapun. Jadi kamu harus percaya diri. Ketika kamu sudah mau presentasikan, kamu jangan pernah lihat orang dan jangan pernah berpikir kalau diri kamu itu akan salah. Tidak. Ketika kamu yang presentasi, pokoknya apapun yang kamu keluarkan itu adalah benar. Jadi dengan begitu, kamu juga akan merasa percaya dirimu ada dan kamu tidak akan gugup. Teman-temanmu juga tidak akan mentertawakan. Nah, belum tentu juga mereka bisa kan kalau maju. Jadi kamu jangan jangan mundur dulu dengan cut dulu ketika kamu tidak percaya diri, jauh kamu malah masalah takut, malah gemetar. Dilatih pelan-pelan. Ibu akan membimbing kamu ke depannya pelan-pelan gimana supaya kamu bisa percaya dirinya lebih meningkat ke depannya. Ya Bu, saya akan mengusahakan agar saya dapat percaya diri. Iya, Ibu senang karena Eka sudah berbagi untuk kepercayaan dirinya. Selain kepercayaan diri, apalagi yang membuat kamu tidak nyaman, nah? Tidak ada Bu. Tidak ada, apa cuman hanya takut aja ketika di depan kelas, itu aja gemetar. Iya Bu. Sama, nah, Ibu juga dulunya awalnya juga, apa ya, kalau maju depan kelas itu zaman sekolah dulu itu takut, gemetar semua. Sampai sekarang orang-orang yang sukses itu juga awalnya juga takut, maju ke depan, gemetar, merasa malu. Tapi itu bukan halangan bagi kita untuk tidak percaya diri di depan orang ramai. Ya, jadi kamu mulai sekarang tuh jangan merasa minder, jangan merasa takut, ya. Iya Bu. Kamu itu bisa, kamu harus percaya sama diri kamu sendiri. Ya Bu. Oh ya Eka, boleh Ibu bertanya nak yang lebih dalam? Ya Apa Bu. Eka ini anaknya selalu merasa ingin sempurna apa yang sesuatu Eka lakukan itu apa harus sempurna, begitukah? Iya Bu, saya orangnya memang seperti itu. Saya se- selalu mengusahakan sesuatu walaupun itu tidak mungkin. Mungkin itu yang membuat saya menjadi seperti ini. Ibu paham dan Ibu sangat paham kalau kamu merasa ingin menjadi orang yang sempurna, ketika presentasi ingin lebih bagus, itu ibu malah acungin jempol itu bagus nak, tapi kamu juga harus memotivasi diri kamu. Gimana caranya supaya sempurna dan kamu juga tidak gugup ketika presentasi depan kelas. Percaya diri ini kita mulai itu harus dari diri kita sendiri. Baru kita bisa percaya kepada orang lain, nak. Ketika kamu tidak percaya pada diri kamu sendiri, kamu akan minder dan kamu akan takut ketika berkomunikasi dengan orang yang lain. Apa kamu sudah saling kenal dengan teman-teman kelasmu semua, nak? Ada hanya beberapa Bu. Beberapa aja. Kamu harus udah mulai bergaul ya, karena kamu masih kelas 10 kan, baru. Jadi Iya nggak Bu. apa-apa, kamu harus bergaul sama mereka. Iya Bu. Eka selama ini di sekolah yang waktu sekolah SMP-nya juga tidak memiliki teman yang banyak, Hanya beberapa Bu. hanya beberapa juga. Mungkin karena faktor itu ya, Nak, Eka tuh jadi jarang jarang berkomunikasi dengan yang lain, makanya Eka jadi punya pemikiran bahwa takut, merasa tidak percaya diri, gugup, ketika depan kelas merasa gemetar dan malu. Karena Eka itu tidak berteman dengan yang lain, jadi Eka tuh harus bergaul. Jadi Eka bisa tuh, jadi lihat nih sifat teman-temannya seperti apa. Jadi Eka tuh tidak merasa kalau Eka nih apa ya, tidak pede atau merasa Eka nih jelek. Nanti kalau Eka prestasi itu akan ditertawakan, itu tidak akan muncul di pemikiran Eka lagi. Ya Bu, saya hanya takut jika saya bergabung dengan beberapa siswa yang lain saya akan diolok-olok. Oleh karena itu saya takut Bu. Eka nggak boleh takut nak, Eka harus mulai mulai belajar. Kalau memang Eka tidak mau terlalu dekat nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Tapi apa ya Eka harus saling saling kenal sama mereka. Jadi Eka tidak akan merasa nanti, iya nanti aku ditertawain nih sama teman-temanku. Ya.
Eka anaknya kan udah sama teman-teman juga sering ngobrol kan. Ya, Ibu lihat juga kamu aktif di kelas kalau untuk bertanya. Cuman kamu hanya takut ketika menjawab. menjawab. Itu sebenarnya apa ya nak ya, enggak boleh seperti itu, kamu harus pede. Kamu juga anaknya kan lumayan pinter, bisa kalau ditanya bisa menjawab, cuman hanya gugup saja. Itu yang gugupnya itu yang kamu harus kurangin dan harus harus belajar ya nak. Ya Bu, akan saya usahakan. Mm-mm. Apa selama ini di lingkungannya di rumah juga Eka pernah dibully atau gimana? Kok Tidak, sampainya Eka tidak percaya diri sekali? tidak Bu, memang saya orangnya jarang keluar. Oh, mungkin karena itu faktornya Eka susah beradaptasi ya dengan teman-teman yang lain. Jadi mulai sekarang Eka harus sering bergaul ya nak, Ya Bu, sama tetangga, maksudnya sama teman-teman sebayamu. Sering ngobrol, jangan menutup diri, jangan sendirian. Itu nggak baik nanti buat ke depannya. Karena kalau kamu nanti itu akan membuat kamu jadi lebih takut lagi ketemu orang kalau kamu lebih sering kayak sendirian, tidak keluar rumah, itu nggak baik. Jadi kamu kalau kalau itu mulai bergaul, setidaknya di dalam rumah dulu aja kamu lebih sering aktif, jangan sering diam di dalam kamar ya. ya Bu. Hmm. Eka, untuk memotivasi diri kamu untuk berpikir agar percaya diri kamu muncul itu, kamu harus lebih banyak berpikir positif pada diri kamu sendiri, nak. Ya Bu, Berhenti kamu membandingkan diri kamu dengan orang lain. Kamu harus sekarang udah mulai untuk menonjolkan kelebihan kamu daripada teman-temanmu yang lain. Ibu yakin kamu bisa. ya Bu, Kepercayaan diri ini harus dimulai dari diri kamu sendiri yang yakin bahwa kamu bisa lebih baik daripada yang lain. ya Bu, akan saya usahakan. Harus berani berbicara di depan kelas. Harus ketika maju itu kamu ketika melihat teman-temanmu itu jangan menunduk nak, tunjukkan, tegapkan badanmu. Aku bisa nih. Jangan pernah kamu takut untuk ditertawakan atau apapun. Temanmu itu belum tentu bisa juga kok sama. Ya, Begitu ya Eka. ya Bu, Eka apa segala selama ini merasa tidak nyaman di kelas yang ini nak? tidak Bu, hanya sungkan untuk bergabung. Hanya sungkan bergabung aja. Apa selama ini Eka itu apa ya menghindar sendiri dari mereka? Iya Bu, Sebenarnya mereka juga di kelas itu ingin bergabung pada Eka. Cuman Ekanya menutup diri. Seperti itu kejadiannya di kelas, nak? ya, Iya, oke. Nah, sekarang Eka harus lebih kooperatif, lebih terbuka bersama teman-temannya. Jadi itu nanti akan memulai memunculkan motivasi kamu ke depannya, agar kamu juga percaya diri. Gimana kalau Eka sekarang berlatih nih, eh, berbicara di depan ibu sambil berdiri. Apa aja, kamu boleh ngomong apa aja sambil berdiri. Anggap saja kamu lagi presentasi di kelas. Coba berdiri. Di sini aja nak, di sini. Oke, gimana? Coba, coba kamu presentasi apapun bebas, bercerita atau apapun. Kamu apa ungkapin aja. Kita nggak boleh gugup, pelan-pelan. Kita mulai dari satu atau dua kata dulu, atau assalamualaikum dulu. Assalamualaikum teman-teman gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka. Saya berasal dari Pontianak. Saya pernah belajar di SMP 7 Pontianak. Saat ini saya belajar di SMAI Darul Amin. Beralamat di Dharma Putra 18B. Nah, itu kita bisa tidak gugup kan? Sedikit Bu. Sedikit. Nah, itu harusnya melatih gitu. Jadi ketika kamu di depan kelas tuh melihat temannya itu yang berdiri aja gitu, santai.
Kamu dengan tegak nak, jangan begini ya, biar kamu itu bisa percaya diri. Jadi kamu lihat aja temannya, halo, assalamualaikum, selamat pagi teman-teman, perkenalkan, sambil digerakin aja tangannya, saya Eka gitu. Saya kemarin sekolah di SMP 7, sekarang saya belajar di SMA Darul Amin di kelas 10. Semoga teman-teman lebih baik kepada saya atau apa terserah ya. Iya, Bu. Gitu nak. Jadi kalau nanti kamu maju, silakan duduk kayak lagi. Jadi kamu jangan merasa gugup gitu. Dibawa tenang ketika kamu ingin maju itu apa ya? Atau baca doa dulu. Atau Iya, kamu kalau apa biasanya yang bikin kamu hilang rasa gugup kamu, apa biasa kamu lakukan? berdoa mungkin. Berdoa mungkin, iya. Dan nggak apa-apa kalau memang kamu dengan berdoa rasa gugup kamu berkurang, kamu berdoa dulu. Iya, Bu. Akan saya usahakan. Iya. Harus pelan-pelan. Memang tidak bisa langsung ya Eka. Cuman kan kita harus melatih agar kepercayaan diri itu ada. Itu memang tidak semuanya langsung instan langsung saya langsung percaya diri, itu tidak. Memang kita ini nih kita bertahap. Mulai hari ini kita latihan, kamu latihan depan ibu atau latihan di depan kaca, sambil sering apa ya, baca-baca dulu materi-materinya seandainya kalau ada presentasi depan kelas. Atau kamu kalau memang itu, kamu sambil bawa catatan aja. Nih materi besok apa? Ini mau yang dipelajarin, mau di depan kelas apa? Biar nggak gugup kamu tulis aja dulu gitu deh. Jadi ya sambil sambil kamu hafalin. Nanti ketika di depan kelas nanti kamu merasa pede, merasa Iya. tidak malu, tidak takut, tidak gugup, tidak gemetar gitu. Ya, Bu. Saya coba. Ya, dicoba ya Eka ya pelan-pelan ya. Ya, Bu. Gimana perasaan Eka setelah komunikasi sama ibu? Saya merasa lebih lega, Bu, dan lebih tenang setelah melakukan konseling. Konseling ini ya. Kecemasan saya dan ketakutan saya mulai mereda, Bu. Iya. Kan iya, kalau itu memang kalau apa percaya diri ini memang kita harus pupuk. Ibu senang kamu udah mulai apa ya, mulai merasa nyaman untuk ngobrol sama ibu, untuk cerita apapun kepada ibu. Kalau untuk kerahasiaannya itu pasti akan terjaga. Hmm. Untuk memulai percaya diri, tadi kita harus apa nak? Mempelajari hal-hal apa saja yang akan dipresentasikan. Oke, mempelajari apa aja yang harus dipresentasikan. Setelah itu apa lagi? Saya akan berpenampilan lebih rapi agar saya bisa percaya Ya. diri. Penampilan rapi itu juga berpengaruh untuk kepercayaan diri kita. Karena seandainya kamu ngasal untuk berpakaian atau apapun itu akan mengurangi kepercayaan diri kamu. Jadi ketika depan kelas kamu berpakaian rapi, kamu sudah siap materinya, kamu sudah hafal nih apa yang mau dipresentasikan, itu kepercayaan dirimu akan meningkat 100%. Ya, Bu. Setelah itu apalagi usaha kamu yang akan kamu lakukan biar percaya diri kamu itu lebih meningkat lagi? Saya akan berdoa sebelum melakukan semua hal-hal yang akan saya presentasikan di depan teman-teman saya. Kalau memang itu yang bikin kamu nyaman, bikin kamu tenang, kamu lakukan nak ya, berdoanya jangan lupa. Ya, Bu. Kalau memang seandainya belum tenang lagi, kamu bisa tenang lagi dengan minum air 1 gelas mungkin kan, itu kan mengatur nafas. Gimana supaya pas ke depan tuh kamu nggak merasa gugup dan deg-degan gitu kan? Iya, Bu. Ibu juga merasa kayak gitu kadang, walaupun ibu sudah lama mengajar ini juga ibu masih deg-degan biasanya. Jadi ibu juga biasanya minum air dulu atau apa gitu, melakukan aktivitas yang bikin ibu ingat nggak boleh gugup, nggak boleh gugup. Tuh. Iya. 嗯，
Oke, baik. Sebelum kita nanti akan mengakhiri konseling kita ini, kesimpulannya adalah Eka harus lebih yakin pada diri Eka ke depannya gimana baiknya. Eka itu itu harus memperbaiki penampilan, memperbaiki pertemanan, ya. Jadi harus lebih banyak berkomunikasi agar Eka tuh merasa tidak minder. Terus berdoa dulu sebelum melakukan aktivitas ke depan kelasnya. Begitu ya Eka? Ya, Bu. Apa Eka ada yang Eka ingin pertanyakan lagi? Kayaknya sudah nggak ada, Bu. Perasaan Eka gimana sekarang? Apa udah tenang? Sudah lebih mending, Bu. Saya sudah merasa lebih percaya diri. Mm-mm. Pokoknya kalau emang Eka masih belum ada kepercayaan dirinya nanti masih berkurang atau masih belum percaya diri itu nggak apa-apa nak, pelan-pelan aja. Pokoknya Eka harus lebih banyak berlatih di rumah ya. Apalagi ya, seandainya kamu lebih banyak bergaul bersama teman-temanmu yang lebih aktif berbicara tuh itu lebih bagus nak. Jadi kamu bisa ngeliat nih mereka cara ngomongnya gimana, presentasinya gimana di depan kelas. Jadi kamu bisa belajar dari teman-temanmu yang lain juga. Kenapa mereka bisa pede, kamu nggak bisa pede dengan diri kamu sendiri? Ibu lihat kamu juga bisa, pasti bisa kamu. Cuman hanya kamu sendiri aja yang berpikiran pada diri kamu sendiri kalau kamu itu tidak bisa. Sebenarnya kamu bisa. Begitu ya, Nak. Ya, Bu. Mm-mm. Untuk pembicaraan hari ini mungkin kita sampai di sini dulu. Lain kali kalau memang Eka ada yang ingin ditanyakan atau Eka ingin berbagi pendapat lagi bersama Ibu, boleh menemui Ibu di ruangan atau Ya, kita komunikasi lewat telepon boleh juga. Bu, saya ini begini, begitu nggak apa-apa. Ibu akan HP Ibu untuk anak-anak Ibu 24 jam aktif. ya, Jadi apapun kamu bisa tanyakan lewat WA. Kamu seandainya malu nih mau ke ruangan Ibu terus kan nanti takutnya sama teman-temanmu di olo-olo atau apa gimana kan. Oh Eka ke ruangan Ibu menurut terus sih gitu kan. Jadi kamu WA-nya lewat WA aja Bu, saya gimana nih gitu kan. Ibu akan memberikan solusi untuk kamu selanjutnya ya Eka ya. ya. Eka hari ini pulangnya sama siapa nak? Sama teman. Sama teman. Oke, nanti setelah pulang langsung pulang ya Eka, jangan kemana-mana lagi. Ya, Bu. Ya, untuk hari ini kita sampai di sini dulu. Terima kasih ya Eka untuk sudah mau berdiskusi bersama Ibu tentang masalah kamu, tentang apa yang kamu rasakan, apa yang bikin kamu tidak nyaman. Sekarang Ibu jadi tahu kalau kamu memiliki rasa ketidakpercayaan diri pada diri sendiri. Ibu sangat bangga sama kamu karena kamu mau berbagi bersama Ibu. Karena kadang ada anak juga yang itu kadang itu tidak mau berbagi karena mereka merasa minder, merasa malu kalau ke konseling itu adalah bagi anak-anak yang banyak masalah. Sebenarnya kalau ke ibu ini bukan untuk menceritakan apa ya kejelekan atau gimana. Di situ ibu hanya ingin membantu kalian agar lebih percaya diri. Jadi kamu harus sering-sering ke sini nemui ibu gitu kan, kita ngobrol gitu. Setiap ibu tidak makan orang kok nak, aman ya. Jadi Ya, kalau Bu. kamu mau ke ruangan ibu setiap hari juga tidak ada masalah, ibu akan terima ya. Ya, Bu. Karena besok-besok kamu ada lagi mau datang hanya untuk sedang ngobrol-ngobrol aja sama ibu juga nggak ada masalah ya. Ya, Bu. Ibu ucapkan terima kasih banyak pokoknya hari ini kamu baik-baik di kelas, jaga kesehatan untuk karena kondisi kita di akhir-akhir ini memang agak sedikit tidak baik. Jadi kamu agar aktivitas sekolah kamu juga
Anca, kamu juga harus menjaga kesehatannya ya. Ibu ucapin terima kasih banyak ya Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di lain kali.